Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas doa Bapa kami bagian yang kedua yang terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Blessed people, setelah saya membahas tentang doa Bapa kami di bagian pertama dari ayat 9 dan 10, maka hari ini kita berbicara dalam doa sebagai kelanjutan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta. Berikanlah berarti kita sebagai anak yang memohon kepada Bapa Sang Sumber Berkat. Blessed people, ketika kita berkata berikanlah, maka ini adalah permohonan dari kebutuhan seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Ketika kita memanggil dia Bapa, itu berarti seperti seorang anak yang mengakui bapaknya hanya satu. Jadi ketika kita memohon berikanlah, artinya kita sedang memohon kepada Allah yang kita akui sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Jadi tidak ada Allah lain yang dapat kita mintai pertolongan atau kita dapat datang untuk memohon kepada Allah atau ilah yang lain, tetapi hanya Allah yang Yesus perkenalkan sebagai Bapa kita. Dengan demikian, ketika kita memohon berikanlah, maka itu bukan seperti seorang pengemis yang memohon kepada siapapun yang melintas untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi ketika kita berkata Bapa berikanlah, maka itu adalah sebuah permohonan dari seorang yang mempunyai hak untuk meminta kepada Bapaknya. Blessed people, kata kami berarti kita tidak hanya memohon berkat hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita memohon bagi orang lain. Berikanlah kami, mohon kepada Bapa agar memberikan kepada saya dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar saya, yang saya kenal, yang saya ingat. Jadi saya memohon kepada Bapa bahwa bukan hanya saya yang membutuhkan, tetapi orang lain atau kami semua membutuhkan Tuhan, membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan dari Tuhan Bapa di sorga. Pada hari ini berarti kita sedang menyatakan ketergantungan hidup kepada Bapa di sorga. Ini juga menjadi pengakuan bahwa kita ada pada hari ini hanya karena anugerahnya Tuhan. Dengan demikian ketika kita mengatakan pada hari ini, menyatakan kepada Bapa, saya sedang berkata kepada Bapa saya di sorga bahwa saya sungguh percaya Tuhan hadir bagi saya pada hari ini. Apa yang Yesus ajarkan kemudian, jangan kamu khawatir, hari ini ada masalah sendiri, besok masalahnya lain lagi. Itu bukan urusan kita. Jadi Yesus sedang mengajarkan melalui doa yang sederhana ini, ketika kita berkata pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini, menunjukkan saya, kita semua tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok ketika Tuhan izinkan kita ada di hari esok itu, berarti hari itu menjadi hari ini, besok menjadi hari ini. Jadi Tuhan yang kita mohonkan itu, kita imani berada setiap hari untuk memberkati, untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Perhatikan makanan kami, berarti kita mengakui Allah yang menyediakan kebutuhan manusia. Bukan hanya untuk saya, karena saya tadi meminta untuk saya dan orang lain, maka Allah yang saya imani itu pasti akan memberikan kepada saya, kepada kita semua manusia yang percaya kepada Dia sebagai Bapa,
Dia akan memberikan kebutuhan yang paling mendasar kita, yaitu makanan. Ada yang mengatakan ini makanan rohani, tetapi tidak cocok. Yesus sedang mengajarkan tentang memohon kepada Bapa untuk kebutuhan makanan jasmani kita. Kebutuhan rohani telah Dia cukupkan dengan firman-Nya, maka kebutuhan jasmani pun Ia pasti cukupkan agar yang rohani dan jasmani itu seimbang adanya. Yang secukupnya berarti kita memohon untuk dipuaskan dengan rasa cukup dan tidak menjadi serakah. Ini menjadikan kita umat yang selalu bersyukur setiap hari. Jadi secukupnya itu merupakan apa yang kita sampaikan, bahwa saya butuh apa yang menjadi kecukupan tubuh jasmani saya. Walaupun Allah memberikan makanan itu secara berkelebihan, tetapi ketika saya ingat bahwa tubuh saya cukup, ini arti di mana kita harus mengingat kelebihan dari makanan kita, seperti yang kita doakan, berikanlah kami. Berarti makanan itu bukan hanya untuk saya, tapi saya harus bagikan jika saya punya kelimpahan kepada orang lain. Kiranya ini jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Haleluya.